Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Latifah SPD SD selaku mentor Ruang 2 Cilok 2 SDN 2 Sudarjo. Yang saya banggakan teman-teman P3K yang masih semangat dan lagi untuk mengikuti kegiatan seminar Pandu Training. Marilah pertama-tama kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan di siang hari ini Allah masih berikan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan seminar ini dalam keadaan aman, lancar dan barokah. Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu umatnya bisa beliau lahir mendapatkan syarat-syaratnya. Bapak Ibu serta seminar yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan laporan hasil on the job training orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ASN P3K angkatan 5 tahun 2023. Perkenalan dulu, nama saya Alfi Salam, DKC SDN 07 Purworejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk siang hari ini, sesuai dengan arahan dari BKD, yang dipaparkan adalah bab 4, yaitu tentang rencana kerja P3K. Nah, di dalamnya ada huruf A, B, C, dan D, sama yaitu dasar hukum. Yang B rencana kerja P3K, yang C sasaran kinerja pegawai, yang D permasalahan pembelajaran kelas 3 di SD 7 Purworejo. Yang A dasar hukum. Untuk dasar hukum yang saya bawakan pada siang hari ini itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mana di dalam pasal 6 di situ diterangkan bahwa ASN itu ada dua, yaitu ASN PNS dan ASN P3K. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pembawaan kerja pegawai ASN, Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang masa hubungan kerja dan kerja P3K, Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K, dan yang terakhir Peraturan Kepala LAN Nomor 289 dari K.1 dari PDB garing 7 garing 2022 tentang pedoman orientasi P3K. B. Rencana kerja P3K. Yang pertama itu menyusun rencana kegiatan pembelajaran. Sebagai seorang guru wajib menyusun rencana kegiatan pembelajarannya. Yang namanya RPP, silabus, program kerja siswa, dan lain sebagainya. Artinya biar kita di dalam menyajikan ilmu atau mentransfer ilmu kepada anak didik kita bisa diterima dengan baik sesuai dengan target yang kita harapkan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nanti ini alhamdulillah sudah bisa tatap muka, bisa tidak menggunakan daring lagi, yang akan bisa ketemu langsung pada siswa. Yang ketiga, menyusun alat ukur mata pelajaran. Dalam hal ini memang perlu adanya alat ukur mata pelajaran, ya, gunanya untuk apa yang kita sajikan kepada peserta didik, apa yang kita transferkan ilmu kita kepada peserta didik bisa sesuai dengan target yang kita inginkan. Yang keempat, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran. Alhamdulillah pada akhir bulan Februari hingga awal Maret kita
sudah melaksanakan ujian tengah semester itu yang bagi yang kurikulum 13 dan sudah bisa melaksanakan asesmen tengah semester itu bagi yang kurikulum merdeka. Yang kelima, menganalisis hasil penilaian mata pelajaran. Jadi setelah kita mendapatkan hasil penilaian siswa, maka kita analisis mana-mana yang sudah mencapai KKM, mana-mana yang belum mencapai KKM. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian. Jika memang si anak belum mencapai atau si peserta didik belum mencapai KKM, maka perlu adanya perbaikan atau remedi. Nah, itu bagi yang belum mencapai KKM, bagi yang sudah bisa dilanjutkan ke pendidikan. Yang ketujuh yaitu mengikuti kegiatan KKG. Kebetulan di SD saya itu termasuk bagian dari gugus RKK ini. Alhamdulillah pada kegiatan KKG bisa berjalan dengan lancar. Yang kedelapan, mengikuti pelatihan dan seminar guna meningkatkan kompetensi guru. Ini bisa melalui dengan online, bisa melalui dengan media-media cetak atau elektronik, info-info tentang pelatihan. Yang kesembilan, melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta didik. Ini dimaksud kalau memang peserta didik perlu dibina, harus dibina sampai KKM. Yang ke-10, dari hubungan yang baik dengan orang tua dan wali peserta didik. Yang 11, berprestasi sebagai guru dan mengajak siswa serta guru lain berkolaborasi. Yang ke-12, berkarya sesuai bidang. Artinya kalau anak tersebut menguasai ilmu pengetahuan alam, maka anak tersebut diajak atau dibina untuk mengikuti lomba olimpiade kita. Menonjol matematika, maka diajak untuk mengikuti lomba olimpiade matematika. Sasaran kinerja pegawai, guru di sana melaksanakan tugas pokok, juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran kinerja pegawai yang dibuat setiap bulan Januari. Dalam sasaran kinerja pegawai, guru melaksanakan berbagai kegiatan lain dalam 1 tahun pelajaran. Kegiatan itu diantaranya satu, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Di SD kami ada ekstra pramuka, ada ekstra rebana, kemudian ekstra olahraga dan sebagainya. Yang kedua, mengikuti pelatihan pengembangan guru yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau organisasi profesi guru kayak seperti PJRI dan atau organisasi lain kayak Bintek itu. Yang ketiga, mengikuti seminar kependidikan yang berkaitan dengan metodologi pembelajaran atau inovasi pembelajaran. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan orang tua untuk kemajuan peserta didik. Memang perlu sangat bahwa kita harus bekerja sama dengan orang tua, karena tadi Jawa sudah saya sampaikan bahwa durasi kita dengan peserta didik itu lebih sedikit daripada orang tua dengan peserta didik. Yang kelima, mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk pengalaman pembelajaran dan menambah pengetahuan. Jadi permasalahan pembelajaran klasikan di SD 7 Purworejo. Di SD 7 Purworejo itu ada beberapa kendala yang cukup mengganggu proses pembelajaran di kelas. Kendala tersebut diantaranya satu, kurang minat dan semangat siswa belajar secara klasikan. Karena peralihan pembelajaran dari menjadi tatap muka. Hal ini ditandai dengan banyaknya siswa yang tidak berangkat sekolah. Artinya dengan anak sering bermain gadget itu, maka menjadikan anak itu malas untuk belajar. Yang kedua, kurangnya buku siswa yang tersedia. Di pertukaran sekolah hanya terdapat beberapa buku siswa, sedikit buku penunjang pelajaran. Betul, di SD saya beberapa mata pelajaran itu satu buku sampai 4 anak, bahkan ada sampai 3. Nah, itu. Yang ketiga, kurangnya minat siswa dalam membaca buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, di dalam mengatasi kendala-kendala tersebut perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. 1.
melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode yang inovatif. Sesekali pembelajaran di luar kelas untuk mengamati di lingkungan sekitar, melakukan diskusi kelompok dan game. Kalau di SD kami, anak-anak diajak jalan-jalan keliling di sekitar lingkungan sekolah, di kecamatan, di pasar, dikenalkan pasar itu apa, jadi anak yang tahu, oh ini yang namanya pasar. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan video. Nah, ini bisa melalui contoh di YouTube, pembelajaran yang sekiranya sangat menarik, ya kita sampaikan kepada nanti anak-anak perhatiannya lebih semangat. Yang ketiga, pada pembelajaran ranking atau teknik siswa diminta menuliskan satu kata-kata sukar, kemudian kata-kata sulit tersebut dikumpulkan satu kelas sehingga semua siswa mengerti dan memahami teks yang dibaca. Ini pernah saya lakukan di kelas tentang bahasa Jawa. Jadi karena di saya itu di SD saya ada yang dari Arab, ada yang dari Cina, ada yang dari Jawa, ada yang dari Batak. Jadi apa itu namanya geguritan, apa itu namanya pocokan, bingung. Sampai-sampai jadi itu apa? Yang selanjutnya diadakan jam tambahan kepada seluruh siswa untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Yang kelima, mohon kepada sekolah untuk membaca beberapa buku baca atau buku cerita rakyat atau legenda. Dan pada jam tertentu siswa diajak ke perpustakaan untuk belajar buku pelajaran. Yang ketujuh, diadakan lomba cerdas cermat. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Mungkin barangkali dari peserta seminar ada yang ingin bertanya. Oke, jadi terima kasih. Izin bertanya, Pak Afu. Nama saya Dewi Mulyanti, unit kerja di SDN 0 Sidoarjo. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih cara menjalin hubungan yang baik dengan orang tua atau wali dari peserta didik? Terima kasih. Caranya adalah memberikan pelayanan yang baik, ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang tua atau masyarakat atau peserta orang tua murid peserta didik. Ya, diantaranya bersikap ramah, sopan, kemudian hormat, kemudian berpenampilan yang baik, seperti itu. Cukup jelas? Ya, terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Demikian paparan dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.